Mari kita rekan-rekan, saya mengajak kita untuk membuka dari Filipi. Filipi 2 ayat ke-6 sampai yang ke-8 ya. Filipi 2 ayat 6 sampai ke-8. Baik, akan saya bacakan untuk kita semuanya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menanggung kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari membuka bagian yang lain dari Galatia 2. Galatia 2 ayat 19b dan ayat 20. Ya. Galatia 2 ayat 19b dan 20 yang berbunyi demikian. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mari kita sekali lagi berdoa untuk memohon pimpinan Allah. Bapa kami yang di surga, kami saat ini bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami setelah membaca sebagian dari firman-Mu dan kami akan merenungkan, khususnya di dalam hari ini ketika kami mengingat sebagai hari yang begitu gelap, di mana Kristus mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya bagi manusia yang berdosa. Tuhan, kami memohon pada Engkau ya Tuhan, biarlah di momen Paskah tahun ini bukan seperti ritual biasa saja yang setiap tahun kami peringati, kami rayakan, tapi setiap kami mengikuti ibadah Paskah, rangkaian ibadah Paskah yang boleh dilakukan, biarlah Engkau sendiri yang menyatakan, Engkau menyapa kami ya Tuhan. Karena kami membutuhkannya. Sebagai manusia yang telah Kau tebus, yang masih hidup di dalam dunia yang berdosa ini, kami tetap membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ketika kita bicara soal pengorbanan, berbicara tentang pengorbanan dan kematian Yesus itu membayar hutang dosa yang tidak seorang pun dari antara kita yang sanggup untuk membayarnya. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, kematian Kristus di atas kayu salib itu untuk membayar hutang dosa yang seharusnya ditanggung oleh setiap manusia, tapi tidak ada seorang pun manusia yang ada di dunia ini yang sanggup untuk melunasinya, termasuk engkau dan aku. Hanya orang yang beriman kepada Yesus sajalah yang boleh memperoleh, menerima pengampunan dan karya keselamatan Allah dan kehidupan kekal itu Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, dampak dari kehidupan dan pengorbanan Yesus yang rendah hati itu memiliki dampak yang kekal bagi umat manusia. Siapapun yang percaya itu dapat diampuni dan memperoleh kehidupan yang kekal itu. Bapak Ibu, ketika menjelang Jumat Agung ini, kita peringati hari ini, kita mengingat Bapak Ibu, berapa hari sebelum Yesus dipaku di kayu salib itu,
ketika dia menuju ke kota Yerusalem, bagaimana dia sangat dieluk-elukan oleh orang penduduk di sana, disambut dengan gegap gempita, dengan teriakan Hosana, Hosana. Yesus diperlakukan seakan-akan sebagai seorang yang begitu terhormat, seakan sebagai seorang bangsawan, sebagai seorang raja yang menghampiri kota Yerusalem itu yang disambut dengan gegap gempita oleh penduduk. Tapi Bapak Ibu, berapa hari itu juga Yesus ditangkap. Yesus juga dituduh melakukan kejahatan, melakukan kesalahan. Bahkan dia dicemooh, dihakimi oleh pemimpin agama. Bahkan dia diperhadapkan di pengadilan bangsa Romawi, kerajaan Romawi, di hadapan Pontius Pilatus. Bukan hanya itu, bahkan dia harus menerima cambukan, ludahan, cemoohan, pukulan. Jelas-jelas Bapak Ibu, kesengsaraan itu tidak ada seorang pun yang sanggup menerimanya. Bahkan bukan hanya penderitaan itu aja, bahkan dia harus memikul kayu salib menuju ke Bukit Golgota itu. Kayu salib yang tidak enteng, dengan persimbakan darah yang keluar karena hasil pacutan cambuk yang begitu tajam, yang menggores, bahkan yang mengikis, ya. Begitu tajamnya, begitu panjangnya luka, dan mengeluarkan darah yang bukan hanya sedikit Bapak Ibu. Kulit itu tercapik oleh duri cambuk itu, begitu dalam, dan itu sangat sakit kalau kena keringat Bapak Ibu. Berjalan menuju ke Bukit Golgota itu, keringat yang membasahinya itu membuat Yesus merasa perih, pedih karena luka cambuk yang dia terima. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat Passion of the Christ, ya, karya Mel Gibson, ya. Bagaimana ketika sampai di Bukit Golgota, kayu salib itu direbahkan dan Yesus tidur di atas kayu salib itu. Dia diikat, bukan hanya diikat Bapak Ibu, tetapi telapak tangannya, ya, di tepat sini, ya, itu dipukul, ya, dimasukkan sebuah paku supaya Yesus bisa disalib. Dia mati di atas kayu salib. Dia dihukum mati karena buat engkau dan aku yang berdosa ini. Namun Bapak Ibu, kematian Kristus itu bukan berakhir sampai hari itu juga. Nanti hari Minggu kita akan memperingati sebagai hari kebangkitan Yesus, sebagai pernyataan bahwa Dia pemenang atas maut. Yesus menang atas neraka. Dia pemenang atas kubur yang selama ini menjadi tanda simbol kematian bagi manusia yang berdosa Bapak Ibu. Bapak Ibu, orang-orang Ibrani mengalami pengampunan dosa yang bersifat sementara, dan itu pun melalui dengan pengorbanan hewan yang tidak bercacat. Tapi bagi kita Bapak Ibu, kita memiliki hak istimewa. Kita boleh dekat dengan Tuhan. Kita boleh memperoleh pengampunan dari Tuhan, bukan bersifat sementara, tapi selama-lamanya, dan tidak melewati upacara yang dilakukan oleh orang Ibrani Bapak Ibu, tapi semata-mata karena pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pengorbanan Yesus untuk meninggalkan sorga, dan Dia mempersembahkan dirinya mati di atas kayu salib sebagai kurban, sebuah kurban pendamaian yang sangat-sangat jitu dan sangat efektif. Bukan bersifat sementara, tapi untuk selama-lamanya Bapak Ibu. Melalui Kristus, setiap orang yang percaya sepenuhnya akan memperoleh penebusan.
dia akan ditebus dari abu kehidupan kita sebelumnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu berbicara berkaitan dengan soal pengorbanan, Bapak Ibu, saya ingat dengan cerita, ya Bapak Ibu, ini kisah nyata, peristiwa yang telah terjadi saat Perang Dunia Kedua, Bapak Ibu. Seorang pemuda yang bernama John Robert Fox, Bapak Ibu, orang yang berkulit hitam, dia lahir di Ohio, ya. Pada saat dia sudah dewasa, sebagai seorang pemuda, dia akhirnya ngambil studi kuliah di sebuah kampus di University Wilberforce, Bapak Ibu. Di sini ketika dia studi di sini, dia mendaftar, Bapak Ibu, di Korps Pelatihan Petugas Cadangan, Bapak Ibu. Jadi ketika dia menyelesaikan studinya di bidang ini, maka dia bukan hanya mendapat titel sarjana, ya, tapi dia juga boleh memperoleh pangkat, ya, pangkat letnan 2, gitu ya. Dia langsung dapat pangkat ketika dia lulus, Bapak Ibu. Ketika perang pecah, Bapak Ibu, sebagai korps dia harus bergabung, ya, dengan divisi infanteri, Bapak Ibu. Dan divisi ini dikirim, ya, untuk bertempur melawan tentara Jerman. Ketika Fox dikirim, Bapak Ibu, di sebuah tempat di medan perperangan Eropa pada saat itu, Bapak Ibu, di tahun 1944, di sebuah negara Italia, dia berhadapan dengan tentara Nazi. Di bulan Desember di tahun 1940 itu juga, ketika dia ditugaskan di sebuah desa kecil yang bernama Sommocolania di Toskani, di salah satu bagian negara Italia, Bapak Ibu, di mana desa itu sudah dikepung, dikuasai oleh tentara Nazi, dan pasukan Amerika itu sudah terdesak dan harus mundur dari desa itu. Dan di saat itu, Bapak Ibu, Fox ini menemukan sebuah rumah atau pondok di mana dia bersembunyi. Dan dari lantai 2, Bapak Ibu, pondok itu ada lantai 2, dan dia bersembunyi di lantai 2. Dan dia menemukan ada sebuah alat telekomunikasi radio untuk mengontak rekannya yang di sebelah sana, di sebelahan sisi dari desa itu, Bapak Ibu, untuk menyantaikan supaya dibantu, ya, untuk diserang kota itu, desa itu, supaya tentara Amerika yang ada di sana boleh mundur keluar dari desa itu dan berkumpul dengan tentara yang lain, dan boleh menyusun kembali kekuatan untuk kembali lagi ke desa itu. Tapi Fox tidak pergi, dia tetap di sana sebagai umpan, sebagai kurban, supaya rekan-rekan lainnya yang ada di sana boleh pergi untuk berhimpun dengan rekan-rekan yang ada di sisi desa itu, Bapak Ibu. Ketika sebelah sana mendengar tembak, dia mengatakan, apa aku salah dengar? Ya, dia menyatakan bahwa mungkin itu bukan perkataan si Fox, tapi Fox berkata ini, Bapak Ibu, fire it, tembak, karena di sini jumlah tentara Nazi lebih banyak dari tentara kita. Bapak Ibu, ini perkataan merupakan kata-kata yang terakhir yang diperucapkan oleh Fox, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tindakan pengorbanan Fox ini, Bapak Ibu, enggak sia-sia. Seperti yang dia rencanakan, agar tentara Amerika yang di sana untuk membantu untuk menembaki artileri, ya Bapak Ibu, ya, itu memberikan kesempatan bagi teman-teman yang tadi yang bersama dia yang terdesak untuk boleh keluar dari desa itu, berkumpul bersama-sama dengan tentara yang lain untuk menyusun kembali dan masuk kembali untuk menyerang tentara Nazi itu, Bapak Ibu. Dan menariknya, Bapak Ibu, ketika mereka serang balik itu, dan ketika tentara itu menuju ke desa itu dan menuju ke pondok itu, ditemukan jenazah Fox
hanya satu jenazah tentara Amerika, yaitu Fox ini sendiri, dikerumuni 100 jenazah tentara Nazi. Bapak Ibu, pengorbanan John Robert Fox ini adalah pengorbanan yang begitu luar biasa bagi Amerika dan begitu mahal. Fox memberikan hidupnya, kesempatannya, kemenangannya bukan untuk dirinya, tapi dia memberikan hidupnya supaya rekan-rekannya boleh memperoleh kehidupan, boleh memperoleh kemenangan itu, Bapak Ibu. Dan itu akhirnya diperoleh melalui pengorbanan Fox ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, begitu juga Kristus. Pengorbanan Kristus memberikan kehidupan, memberikan kesempatan dan kemenangan bagi semua orang yang percaya, Bapak Ibu. Pengorbanan Yesus itu memberikan engkau dan saya kesempatan untuk menang dalam pertempuran yang terpenting di dalam kehidupan setiap umat manusia di dalam dunia ini, yaitu apa, Bapak Ibu? Yaitu pertempuran jiwa-jiwa yang terhilang, yaitu kita sendiri, Bapak Ibu. Yaitu kita telah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus yang mati di atas kayu salib. Kristus telah memperebutkan jiwa kita dari tangan sang iblis itu. Kita telah memperoleh kemenangan. Meskipun kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, kita sudah memperoleh kemenangan itu. Dan kemenangan itu, Bapak Ibu, untuk selama-lamanya sampai Kristus datang kembali ke dunia ini. Kita bertemu bersamanya. Maka itu, Bapak Ibu, pengorbanan Kristus itu sangat-sangat cukup, sehingga tidak perlu lagi adanya pekerjaan yang lain yang harus dilakukan supaya manusia bisa diselamatkan. Pengorbanan Kristus, karya Kristus final dan cukup. Tidak perlu pekerjaan atau usaha karya yang lain. Tergantung di kayu salib, Yesus tahu gak ada lagi pekerjaan yang harus dilakukan untuk menebus manusia. Maka itu, Bapak Ibu, di kata terakhir Yesus di atas kayu salib yang dicatat di dalam Yohanes 19:3, Yesus berkata, sudah selesai. Telestai. Sudah selesai. Sudah tuntas. Setelah pembacaan itu, Bapak Ibu, Yesus menundukkan kepalanya dan dia meninggal. Bapak Ibu, melalui pengorbanan Yesus, saya merenungkan, Bapak Ibu, ada berapa pelajaran yang kita bisa pelajari, Bapak Ibu. Melalui kehidupan Yesus, Yesus menunjukkan baik kerendahan hatinya maupun melalui pengorbanannya, Bapak Ibu, saat dia sedang melayani manusia yang berdosa ini dalam kehidupan sehari-harinya, Bapak Ibu. Maka itu, Bapak Ibu, ketika kita membaca perikop yang tadi dari Filipi 2 ayat ke-6 sampai 8, Bapak Ibu, yang dinyatakan bahwa dalam rupa Allah menganggap ya kesetaraannya dia dengan Bapaknya. Bahkan dia meletakkan milik yang harusnya dipertahankan, ya. Dia merendahkan dirinya, mengambil rupa manusia ciptaan itu. Bahkan bukan hanya itu, Bapak Ibu, itu menunjukkan kerendahan hati. Dengan rendah hati, Yesus tetap mau menjalani kehidupan sebagai manusia. Bahkan dia rela mau mati bagi engkau dan saya di atas kayu salib itu. Bapak Ibu, melalui ayat ini saya melihat, Bapak Ibu, itu mempertontonkan kita bagaimana Yesus rela dengan kerendahan hatinya untuk melepaskan haknya sebagai Allah. Dengan merendahkan dirinya, dia menjadi manusia, bahkan dia mau mati, ya, taat sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, ini memperjelaskan kita di mana
di mana ada pengorbanan, di situ juga pasti ada unsur kerelaan dan kerendahan hati. Ya, saya ngatakan ini Bapak Ibu ya. Kalau ini benar-benar pengorbanan yang sejati, bukan mencari sensasi Bapak Ibu ya. Pasti di dalamnya itu pasti ada namanya kerelaan dan kerendahan hati. Itu yang dipertontonkan Kristus Bapak Ibu. Seperti John Robert Powers dengan rela, Fox Bapak Ibu yang dengan rela memberikan nyawanya agar teman-temannya itu bisa hidup, berkumpul, dan akhirnya mereka mengalahkan musuh bangsa Jerman itu Bapak Ibu. Kristus juga menunjukkan kerelaannya Bapak Ibu untuk mengambil wujud manusia dan menyerahkan kemegahannya ya untuk datang ke bumi sebagai kurban bagi dosa kita. Bapak Ibu, Yesus memilih untuk rela menuruti kehendak Bapaknya daripada menurut kehendak dirinya Bapak Ibu. Seperti Pak Bagel kemarin sempat kutip ya Bapak Ibu ya, di mana waktu di Taman Getsemani ketika dia berhadapan dengan cawan murka Allah itu, dia mengatakan, Tuhan, Tuhan, Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Ya. Tapi itu bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Itu menunjukkan apa Bapak Ibu? Yesus tahu keselamatan dunia dari kutukan dosa itu jalannya cuma satu dan wajib dan harus, yaitu melalui kematiannya, melalui pengorbanan kematian Yesus, dan itu dilakukannya di atas kayu salib itu Bapak Ibu, supaya karya penebusan Kristus, penebusan Allah bagi manusia yang berdosa ini tergenapi. Bapak Ibu, Yesus mempercayai Bapa Surgawi sepenuhnya dan mengasihi Anda dan saya dengan kasih yang kekal itu Bapak Ibu. Sedemikian rupa sehingga dia rela menyerahkan nyawanya untuk Anda dan saya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika kita percaya pada Yesus Bapak Ibu sebagai juru selamat kita yang telah menebus kita, berarti kita ini adalah murid-muridnya bukan? Sebagai murid Bapak Ibu, maka di situ juga namanya ada harga yang harus kita tanggung. Harga itu adalah pengorbanan yang harus kita berikan Bapak Ibu. Yesus jelas Bapak Ibu belak-belakan, terang-terangan ketika orang mau mengikut Yesus, dia memberitahu kepadanya Bapak Ibu, kepada orang-orang ya. Di dalam catat Lukas 14 Bapak Ibu berkata seperti ini Bapak Ibu. Ketika orang banyak berduyun-duyun mengikut Yesus, Yesus berkata seperti ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi pengikutku, menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu, ini jelas pernyataan Yesus bagi setiap orang yang mau mengikut dia, mau menjadi murid Yesus, bahwa ada harga. Seperti Kristus ketika mau menebus manusia, juga ada harga, yaitu pengorbanan Yesus yang harus mati di atas kayu salib itu. Kita pun sama Bapak Ibu, ada suatu perjuangan, yaitu pengorbanan yang harus kita tanggung, yang harus kita berikan sebagai murid Kristus Bapak Ibu. Tantangan yang Tuhan Yesus berikan untuk menyerahkan keluarga kita, rencana kita, ambisi kita, bahkan posisi kita di dalam kehidupan ini Bapak Ibu, untuk masuk di dalam proses pemuridan yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kau boleh katakan Bapak Ibu, boleh parafrase ya Bapak Ibu, Anda dan saya harus rela melepaskan segala saat Anda mau mengikut Kristus. Ini harga yang harus kita tanggung. Ini pengorbanan yang harus kita tanggung
yang harus kita berikan selama kita hidup di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita membayangkan ini, saya teringat dengan seorang pemuda ketika berjumpa dengan Yesus. Dia mengatakan, apa yang perlu saya lakukan lagi supaya aku boleh memperoleh kehidupan yang kekal itu? Aku sudah menuruti semua hukum Musa, hukum Taurat itu sudah saya penuhin, saya dengan taat. Bapak Ibu tahu ya apa yang katakan Yesus? Jualah harta milikmu, tinggalkan rumahmu, ikutlah aku. Tapi apa respon pemuda itu, Bapak Ibu? Dia tidak sanggup, dia dan tidak siap untuk mengorbankan segala yang ada dalam dirinya. Padahal dia berpikir bahwa setelah menuruti hukum Musa itu, dia pasti memperoleh hukum kehidupan kekal itu, Bapak Ibu. Tapi Yesus mengatakan, belum cukup. Tapi serahkan segalanya. Pergilah, tinggalkan keluargamu, ikutlah aku. Tetapi pemuda itu akhirnya dengan sedih menundukkan kepalanya, berbalik dari hadapan Yesus dan dia pergi. Bapak Ibu, jika Yesus mengorbankan dirinya untuk membawa penebusan, maka kita mungkin dan sangat perlu melakukan hal yang sama seperti kita berbagi penebusan dengan orang lain, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya nggak tahu ya. Saya teringat, Bapak Ibu, dengan cerita-cerita tentang orang-orang yang pergi misi, Bapak Ibu. Ya, pergi ke suatu tempat yang mungkin dia tidak tahu dalam berapa minggu, bahkan bisa berbulan-bulan, meninggalkan pekerjaannya, ya, meninggalkan keluarganya, ya, meninggalkan karir yang dia mau kejar, ya, yang sedang dia bangun, untuk melakukan pelayanan, ya, bersama dengan rekan-rekannya ke suatu tempat, ya, melayani bersama-sama untuk mengabarkan Injil bagi orang yang belum mengenal Yesus, gitu ya. Perjalanan dia, Bapak Ibu, saya kita mendengar, Bapak Ibu, ya, perjuangannya dalam beberapa bulan ketika dia pelayanan itu, Bapak, pelayanan misi yang dia lakukan begitu berat, katakan cemoohan yang dia terima, ya, ejekan orang lain, bahkan kata nggak sedikit, ya, dari beberapa rekannya itu diludahin karena menyatakan Kristus, menyatakan kabar baik itu. Tapi hal ini tidak membuat mereka patang arang, Bapak Ibu. Mereka nggak mundur, ya. Dia pulang kembali, berapa waktu lagi kembali lagi ke tempat itu untuk melakukan pekerjaan lagi, ya, karya Tuhan itu, pekerjaan misi itu dia lakukan lagi, Bapak Ibu. Sampai suatu kali berapa orang percaya pada Yesus, kembali lagi, tambah lagi percaya Yesus. Dan suatu kali, sudah berapa kali dia kembali, timnya ini kembali, Bapak Ibu. Harga yang dia, pengorbanan yang dia telah berikan untuk pelayanan misi itu, Bapak Ibu, memberikan suatu kebanggaan dalam dirinya. Suatu kali kita hampir setengah dari penduduk istana itu, Bapak Ibu, percaya Yesus. Bahkan bukan hanya percaya Yesus, ada 2, 3, 4 orang menyerahkan diri mau menjadi hambanya, Bapak Ibu. Ketika mereka melihat lagi kelas balik, ketika mereka melakukan persiapan, perencanaan di awal pelayanan misi mereka di tempat itu, Bapak Ibu, mereka merasa senang sekali. Mereka melihat dampak dari pengorbanan yang mereka lakukan. Harta, pikiran, waktu, tenaga, bahkan keluarga yang harus dia tinggalkan. Tapi menjadikan hati yang begitu sukacita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, pemuritan dan pengorbanan bisa jadi sulit. Anda harus rela melepaskan semua yang pernah Anda yakini, itu yang sangat penting. Ya, bahkan itu banyak akan ada perlawanan, ada oposisi, bahkan ada yang menentang. Tapi ingat, Bapak Ibu,
Tuhan akan selalu bersamamu. Dia akan hidup di dalammu, memberdayakanmu untuk menjalani kehidupan iman di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu. Sesulit apapun untuk melepaskan, untuk melakukan pengorbanan itu, Bapak Ibu, jangan lupa bahwa Dia, Allah kita, menyertai engkau dan aku, dan Dia adalah imam besar yang sempurna, yang telah menjalaninya dan yang memberikan teladan bagi kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, pengorbanan itu membutuhkan keberanian, membutuhkan keyakinan, dan membutuhkan kepercayaan diri. Tetapi itu semuanya sepadan, Bapak Ibu. Apa yang telah kita lakukan, pengorbanan yang kita telah berikan, harga yang telah kita lakukan, yang kita bayar itu, Bapak Ibu, itu sepadan dan itu layak kita akan terima, Bapak Ibu. Maka itu, Bapak Ibu, buanglah dosa dan rasa malu pada masa lalu yang begitu mudah menjerat kita, Bapak Ibu. Jalankan perlombaan yang ditetapkan di hadapan Anda oleh Allah. Pandanglah pada Yesus, sang pelopor dan penyempurna iman kita itu, Bapak Ibu. Maka kita akan memperoleh sukacita yang sejati di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yesus telah mengorbankan hidupnya untuk sukacita yang disediakan bagi kita, bagi orang-orang tebusannya, Bapak Ibu. Maka itu, Bapak Ibu, maka akan ada sukacita abadi yang begitu real bagi orang percaya ketika kita melayani Tuhan, melayani orang lain bagi Tuhan, dan ketika kita rela untuk mengorbankan hidup kita bagi orang lain dalam pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Di sanalah terdapat kesukacitaan di saat kita taat dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita menukar hasrat dan keinginan egois kita, Bapak Ibu, dengan kehidupan pemuritan dan melayani orang lain di dalam pekerjaan Tuhan, maka pengorbanan yang kita lakukan itu memiliki arti dan tujuan yang berharga, Bapak Ibu. Enggak peduli betapa sulitnya hidup, enggak peduli seberapa jauhnya Tuhan yang mungkin kita rasakan saat ini, Bapak Ibu. Enggak peduli seberapa kita mungkin merasakan bahwa kita enggak mungkin ditebus. Kita mungkin enggak yakin, enggak percaya bahwa kita bisa ditebus. Tapi percayalah, Bapak Ibu, pengorbanan Kristus itu sempurna dan cukup, tuntas untuk menebus engkau dan aku. Maka itu, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah bagaimana pengorbanan Kristus akan mengubah kehidupan engkau dan aku. Hal apa saja yang mungkin perlu kita lepaskan, Bapak Ibu, untuk memberikan hidup, waktu, uang, hati engkau dan aku kepada Kristus, sehingga orang lain dapat mengalami Injil seperti yang engkau alami dan aku alami. Bapak Ibu, kehidupan iman itu dapat dan akan menjadi mahal. Tapi ingat bahwa Kristus selalu bersama dengan engkau dan aku. Dia gak pernah meninggalkan kita. Karya Tuhan mengorbankan Kristus di atas salib, menyatakan kerelaan hatinya untuk mau berkorban bagi engkau dan aku. Maukah engkau juga rela berkorban bagi pekerjaan Kristus? Amin.
ketika kami mencoba untuk memikirkan kembali tentang pengorbanan Kristus, kami sadar Tuhan tidak mudah dan tidak sesimpel sederhana untuk kami bisa pahami Tuhan. Bahkan kami sangat sulit menyelami pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, ketika setiap momen Paskah, ketika kami boleh memperingati kembali, mengenang kembali akan Jumat Agung, itu juga mengingatkan kembali untuk mengajar kami untuk mencoba mempelajari, mengajar kami Tuhan untuk boleh menyelami tentang pengorbanan-Mu ya Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami tahu sulit bagi kami untuk mendalaminya Tuhan. Tapi tolonglah Tuhan, tolonglah melalui Roh Kudus untuk mengajar kami, sehingga kami benar-benar bisa menyelami, bisa mendalami tentang pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu Tuhan. Bahkan melalui penyelaman itu Tuhan boleh mengajar kami untuk kami juga mau memberikan dan rela untuk mengorbankan diri kami Tuhan dalam pekerjaan-Mu. Kami tidak main hitung-hitungan kembali. Kita tidak menghitung seperti para bisnismen ya Tuhan, menghitung ketika kami berkorban apa yang boleh kami terima. Sebelum kami lakukan itu Tuhan, Engkau telah memberikannya bagi kami. Engkau mati bagi kami, itu suatu harga yang sudah kami boleh terima, imbalan yang sudah kami terima, yaitu penebusan Engkau yang kami tidak sanggup untuk kami lakukan tanpa kematian-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami mohon Tuhan, ajarlah kami, ingatkan kami, supaya kami bisa menjadi murid Tuhan yang sejati. Di dalam nama Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.